Assalamualaikum sahabat Glory Story. Selamat datang di kisah seru kali ini. Kali ini kita akan menyimak satu perintah paling aneh yang pernah diberikan Raja Harun al-Rasyid kepada Abu Nawas. Kisah ini dimulai pada suatu malam yang indah di Baghdad. Langit sedang cerah, bulan tersenyum, dan bintang bertebaran seperti taburan permata. Raja Harun duduk di balkon istananya sambil memandangi langit dengan gelas minuman di tangan. Tiba-tiba, ia menghela napas panjang. "Indah sekali bintang-bintang itu," katanya pelan. Namun, semakin lama ia menatap, semakin banyak yang dilihatnya dan timbullah satu ide aneh yang khas dari raja. "Berapa jumlah bintang di langit ini ya?" gumamnya. Kemudian, ia tersenyum licik. Abu Nawas pasti tahu jawabannya. Kalau dia bisa menjawab teka-teki aneh lain, pasti ini juga bisa. Hehehe. Keesokan paginya, istana menjadi ramai. Raja Harun memerintahkan para pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Beberapa pelayan bahkan saling berbisik, "Wah, kali ini Abu Nawas pasti pusing 7 keliling." Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai seperti biasa. Ia memakai jubah sederhana, membawa tongkat kayu, dan senyum khasnya yang seperti tahu segalanya. "Salam hormat, tuanku," katanya sopan. "Ada teka-teki baru lagi kah?" Raja tersenyum lebar. "Abu Nawas," sambil menunjuk ke langit, "malam tadi aku memandangi bintang dan aku penasaran. Sekarang aku ingin kau hitung berapa jumlah bintang di langit ini." Semua orang di aula istana langsung terdiam. Beberapa pengawal nyaris tertawa, tapi menahan diri karena takut. Salah satu menteri bahkan menutup mulut dengan tangan, takut suaranya terdengar. Abu Nawas menatap raja dengan ekspresi polos, lalu menatap langit-langit istana. "Hamba hanya ingin memastikan, tuanku, apakah yang dimaksud bintang di langit atau bintang di mata tuanku yang bersinar karena ide cemerlang ini?" Hehehe. Raja tertawa kecil, tapi tetap berusaha terlihat tegas. "Jangan mengelak, Abu Nawas. Aku benar-benar ingin tahu jumlahnya." Abu Nawas mengangguk pelan. "Baiklah, tuanku, tapi hamba punya syarat." Raja menaikkan alisnya. "Syarat apa lagi?" Abu Nawas tersenyum misterius. "Hamba hanya mau menghitung bintang kalau tuanku menyiapkan hal yang dibutuhkan." Raja berkata, "Baiklah, apapun yang kau minta akan kupenuhi." Abu Nawas menunduk dalam-dalam dan berkata pelan, "Hamba butuh tangga setinggi langit, kuas sebesar awan, dan tinta sebanyak lautan." Semua orang di ruangan terbelalak. Wow! Raja terdiam, menteri bengong, dan seluruh istana pecah dalam tawa. Hahaha. Raja akhirnya tertawa berbahak. "Kau benar-benar licik, Abu Nawas. Tapi aku belum menyerah. Aku ingin melihat seberapa jauh akalmu kali ini." Abu Nawas tersenyum penuh teka-teki. "Kalau begitu, izinkan hamba mempersiapkan diri. Karena menghitung bintang, tuanku, bukan pekerjaan kecil. Itu pekerjaan orang yang tak takut gelap." Raja mengangguk sambil menahan tawa. Dan sejak malam itu, seluruh Baghdad menunggu. Benarkah Abu Nawas akan mencoba menghitung bintang? Rencana cerdik Abu Nawas. Malam itu, setelah perintah raja diumumkan ke seluruh istana, kabar tentang Abu Nawas disuruh menghitung bintang menyebar ke seluruh kota Baghdad. Orang-orang di pasar tertawa terbahak-bahak mendengarnya. "Mana bisa manusia menghitung bintang? Dia pasti kehabisan akal kali ini," kata seorang pedagang kurma sambil menggoyang kepalanya. Namun Abu Nawas tidak terlihat panik sama sekali. Ia berjalan santai melewati pasar dengan senyum tenang, seolah tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Seorang anak kecil mendekat dan bertanya polos, "Paman Abu, apa benar raja menyuruhmu menghitung bintang?" Abu Nawas mengelus janggutnya sambil tersenyum. "Benar, nak," jawabnya, "dan aku akan melakukannya." Anak kecil itu melongo. "Tapi bagaimana caranya? Bintangnya kan banyak sekali."
Abu Nawas menepuk kepala bocah itu dan berkata pelan, "Kalau ingin menghitung sesuatu yang tak bisa dihitung, jangan gunakan mata, gunakan akal." Malam berikutnya, Abu Nawas mulai persiapannya. Ia membawa tangga kecil, kursi dan selembar kain besar ke tengah lapangan kota. Warga berkumpul di sekelilingnya, penasaran apa yang akan ia lakukan. Salah satu warga berbisik, "Wah, mungkin dia mau naik tangga dan mulai menghitung sungguhan." Tapi yang terjadi justru tak terduga. Abu Nawas duduk di kursi, menatap langit, lalu berkata lantang, 1, 2, 3, 4, 5. Cukup untuk malam ini." Orang-orang langsung tertawa keras. "Loh, baru 5 bintang saja sudah selesai?" Abu Nawas menjawab santai, "Bintang yang lain belum datang, mereka masih lembur bersinar di sisi langit yang lain." Tawa rakyat makin pecah, tapi Abu Nawas tetap melanjutkan aksinya setiap malam. Keesokan harinya, Raja mendengar kabar bahwa Abu Nawas benar-benar menghitung bintang. Dengan rasa penasaran, Raja memanggil pengawal untuk memeriksa. "Benarkah dia sungguh melakukan perintahku?" Tanya Raja. "Benar, tuanku, tapi setiap malam dia hanya menghitung 5 bintang saja, lalu pulang." Raja mengerutkan kening. "Apa maksudnya itu? Apakah dia menghina perintahku?" Pengawal menjawab sambil menahan tawa. "Sepertinya tidak, tuanku. Ia tampak serius, tapi caranya lucu." Raja akhirnya memutuskan datang sendiri malam itu. Ia mengenakan jubah hitam agar tidak dikenali, lalu berjalan diam-diam ke lapangan tempat Abu Nawas menghitung bintang. Dari kejauhan, ia melihat Abu Nawas duduk dengan serius, menatap langit, menghitung dengan jari, lalu menulis sesuatu di selembar kertas. Ternyata dia benar-benar melakukannya. Namun saat ia mendekat, Raja mendengar Abu Nawas berkata pelan, "Bintang ke-50 lewat, bintang ke-51 agak telat bersinar, mungkin kehabisan minyak." Raja hampir tak bisa menahan tawa. Ia akhirnya mendekat dan bertanya, "Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan sebenarnya?" Abu Nawas menoleh dan pura-pura terkejut. "Wah, tuanku, ternyata bintang ke-52 datang dalam wujud raja sendiri." Raja tertawa keras. "Kau ini sungguh licik, Abu Nawas. Tapi aku ingin tahu, bagaimana kau bisa menghitung sesuatu yang jumlahnya tak terbatas?" Abu Nawas tersenyum lebar lalu menunjuk ke kepalanya. "Tuanku, setiap malam aku menghitung bintang, tapi yang benar-benar kuhitung bukan jumlahnya. Aku menghitung seberapa lama aku bisa tetap waras menjalankan perintah tuanku yang gila ini." Raja terbahak-bahak hingga menepuk lututnya. "Hahaha, kau ini memang luar biasa." Namun di tengah tawa itu juga, ia juga merasa tertantang. "Baiklah, Abu Nawas. Kalau begitu, aku ingin bukti hitunganmu. Catat semua bintang itu di kertas dan bawa padaku besok pagi." Abu Nawas menunduk dalam-dalam. "Baik, tuanku, hamba akan membawa buktinya." Dan malam itu, setelah Raja pergi, Abu Nawas tersenyum melicik ke arah langit. "Wahai bintang-bintang, sepertinya besok kita harus kerjasama. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan menghitung kalian. Aku akan menghitung logika Raja yang makin lucu." Nah, sahabat Glory Story, gimana menurut kalian? Kira-kira apa rencana Abu Nawas selanjutnya? Apakah dia benar-benar akan menghitung bintang atau justru akan menemukan cara cerdik untuk mengelabui raja lagi? Keesokan paginya, matahari baru saja terbit di Baghdad ketika Abu Nawas melangkah santai menuju istana. Ia membawa sebuah karung besar di punggungnya dan selembar kertas panjang yang digulung rapi. Para pengawal yang melihatnya langsung berbisik-bisik. "Itu pasti hasil hitungannya," kata satu pengawal dengan mata terbelalak. "Benarkah dia menghitung semua bintang semalaman?" sahut yang lain. Mereka bahkan mengintip isi karung itu, tapi anehnya di dalamnya hanya ada batu kecil. Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Jangan disentuh, nanti bintangnya kabur." Pengawal langsung mundur dengan bingung. "Bintang di dalam karung itu?" Begitu tiba di ruang singgasana, Raja Harun al-Rashid sudah menunggunya. Ia tampak bersemangat seperti anak kecil yang menunggu kejutan. "Abu Nawas," katanya sambil tersenyum lebar, "hari ini aku ingin melihat hasil perhitunganmu. Sudah siap?" Abu Nawas membungkuk hormat. "Sudah, tuanku, tapi mohon jangan kaget dengan hasilnya, karena menghitung bintang bukan pekerjaan biasa." Raja tertawa.
Tentu saja. Ayo, tunjukkan hasil penghitunganmu itu. Dengan penuh gaya, Abu Nawas membuka gulungan kertasnya. Kertas itu sangat panjang, menjuntai hingga lantai, dan di dalamnya tertulis ratusan angka acak. Raja memandangi angka-angka itu dengan dahi berkerut. "Ini apa?" tanyanya heran. Abu Nawas menjawab, "Itu jumlah bintang yang hamba hitung, tuanku." "Tapi kenapa angka-angkanya tidak berurutan?" tanya raja lagi. Abu Nawas tersenyum santai. "Karena bintangnya pun tak berbaris rapi di langit, tuanku." Raja memegangi janggutnya antara bingung dan geli. "Lalu, apa isi karung besar di punggungmu itu?" Abu Nawas dengan hati-hati meletakkan karung itu di lantai, lalu membuka simpulnya. Semua yang hadir menahan nafas. Namun yang keluar dari dalam karung itu adalah batu-batu kecil. Raja langsung berseru, "Apa maksudnya ini, Abu Nawas? Aku menyuruhmu menghitung bintang, bukan mengumpulkan batu." Abu Nawas menjawab, "Benar, tuanku. Tapi karena hamba tidak bisa membawa bintang ke hadapan tuanku, maka hamba bawa batu sebagai penggantinya supaya bisa dihitung di bumi." Seluruh istana meledak dalam tawa. Para menteri sampai menepuk meja dan pengawal terpaksa menutupi wajah mereka agar tak kelihatan ikut tertawa. Raja sendiri menahan tawa dengan susah payah. "Jadi maksudmu batu-batu ini adalah bintang?" tanya raja sambil tersenyum geli. Abu Nawas mengangguk santai. "Benar, tuanku. Karena hamba berpikir batu dan bintang sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Hanya saja tempatnya berbeda. Bintang di langit, batu di bumi. Tapi jumlahnya sama-sama tak bisa dihitung." Raja tertawa terbahak-bahak hingga air matanya keluar. "Abu Nawas, kau sungguh luar biasa. Tapi aku belum puas. Kalau begitu, tunjukkan padaku bagaimana caramu menghitung bintang itu." Abu Nawas mengelus janggutnya dan menjawab, "Hamba punya cara sederhana, tuanku. Setiap malam, hamba menatap satu bintang dan berkata, 1. Lalu hamba memejamkan mata, dan saat membuka mata lagi, bintangnya sudah berubah. Itulah sebabnya jumlahnya selalu berbeda." Raja makin bingung tapi tak bisa berhenti tertawa. "Jadi kau menghitung bintang yang berpindah tempat?" Abu Nawas menjawab, "Betul, tuanku. Karena kalau bintangnya tidak berpindah, hamba pasti cepat selesai." Seluruh ruangan meledak lagi dalam gelak tawa. Raja akhirnya berkata, "Baiklah, Abu Nawas, aku mengaku kalah. Kau memang bisa menjawab perintahku yang paling aneh sekalipun dengan akal yang lebih aneh lagi." Abu Nawas menunduk sopan. "Hamba hanya mencoba memahami kebijaksanaan tuanku. Kalau bintang bisa dihitung, maka dunia pasti sudah kehabisan keajaiban. Tapi karena bintang tak bisa dihitung, itu tandanya masih banyak rahasia Tuhan yang belum kita pahami." Raja Harun terdiam sejenak, lalu tersenyum haru. "Sekalipun kau membuatku tertawa, Abu Nawas, ternyata di balik kelucuanmu ada hikmah besar." Abu Nawas menatap raja dengan pandangan lembut. "Hamba hanya ingin membuat tuanku tertawa sekaligus berpikir." Dan raja menjawab sambil mengangguk, "Kau berhasil, Abu Nawas." Hadiah atau hukuman. Pagi itu, suasana istana Baghdad masih dipenuhi tawa yang tersisa dari kelakuan Abu Nawas semalam. Namun, di tengah keceriaan itu, Raja Harun al-Rashid duduk termenung di singgasananya. Ia tersenyum samar sambil mengelus janggutnya, memikirkan sesuatu. Menghitung bintang ternyata tidak membuat Abu Nawas menyerah, gumam raja. Tapi kali ini aku ingin tahu, apakah ia akan tetap cerdas kalau dihadapkan pada pilihan sulit? Ia pun memanggil pengawalnya. "Panggil Abu Nawas ke istana. Katakan padanya, aku ingin memberimu sesuatu, tapi dia harus memilih dengan bijak." Beberapa jam kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai. Ia menunduk hormat dan berkata, "Salam hormat, tuanku. Semoga hari ini cerah dan bintangnya masih bisa dihitung." "Kau memang tak pernah kehilangan selera humor, Abu Nawas. Duduklah." Abu Nawas duduk, namun wajahnya tetap waspada. Ia tahu, kalau raja tersenyum terlalu manis,
itu tandanya ada jebakan di baliknya. Abu Nawas, kata raja dengan nada lembut, aku kagum dengan kecerdikanmu semalam. Karena itu, aku ingin memberimu hadiah. Abu Nawas menatap penuh harap, tapi tetap tenang. Hadiah, tuanku. Wah, hamba jadi gugup. Raja melambaikan tangannya. 2 pelayan masuk membawa 2 peti besar. 1 berwarna emas berkilauan, 1 lagi kayu tua yang lusuh. Pilih salah satu, Abu Nawas, kata raja sambil tersenyum misterius. Salah satunya berisi emas dan permata, tapi yang satunya lagi hanya berisi batu. Ruangan hening seketika. Semua mata tertuju pada 2 peti itu. Para menteri berbisik pelan, wah, ini pasti ujian baru dari raja. Abu Nawas memandangi kedua peti itu dengan ekspresi serius. Raja berkata lagi, kau hanya boleh memilih sekali, Abu Nawas, tidak boleh membukanya keduanya. Abu Nawas tersenyum kecil. Boleh hamba bertanya satu hal, tuanku? Tentu, jawab raja. Apakah peti yang berisi emas itu lebih berat dari peti yang berisi batu? Raja mengerutkan alis. Pertanyaan yang aneh, tapi iya, tentu saja peti emas lebih berat. Abu Nawas mengangguk dan berkata, kalau begitu, hamba pilih yang lebih ringan. Semua orang langsung tertawa keras. Raja menatapnya dengan penasaran. Kenapa begitu, Abu Nawas? Abu Nawas jawab santai. Karena hamba sudah capek menghitung bintang semalaman, tuanku. Kalau hamba bawa yang berat, nanti bintang-bintang jatuh ke kepala. Raja hampir terjungkal dari kursinya karena tawa. Hahaha, kau benar-benar tahu caranya membuatku tertawa. Namun karena penasaran, raja akhirnya membuka kedua peti itu. Dan ternyata, peti kayu lusuh yang dipilih Abu Nawas berisi emas dan perhiasan sungguhan. Sementara peti emas berkilau hanya berisi batu kecil dan debu. Seluruh istana terperangah. Luar biasa, kata salah satu menteri. Bagaimana dia bisa tahu peti yang benar? Raja menatap Abu Nawas dengan kagum. Ceritakan padaku, bagaimana kau bisa memilih dengan tepat? Abu Nawas jawab tenang. Tuanku, hamba tahu kalau peti yang indah pasti untuk menguji keserakahan. Dan karena hamba baru saja membawa batu ke istana kemarin, tentu hamba tak mau membawa batu lagi hari ini. Hahaha, tawa pecah lagi di seluruh ruangan. Bahkan Raja Harun al-Rasyid sampai menepuk bahu Abu Nawas dan berkata, kau memang tak bisa dikalahkan, Abu Nawas. Kau bukan hanya pintar bicara, tapi juga pintar berpikir. Abu Nawas menunduk dan menjawab rendah hati. Hamba hanya berusaha memahami logika raja, karena kalau hamba terlalu serius, hamba malah bisa gila. Hahaha, kalau begitu tetaplah jadi gila yang cerdas, Abu Nawas. Setelah tawa reda, raja berkata, baiklah Abu Nawas, karena kecerdikanmu, aku akan memberimu hadiah tambahan, 1 malam istimewa di istana, dan sepiring penuh makanan kesukaanmu. Abu Nawas menunduk sopan. Terima kasih tuanku, tapi izinkan hamba bertanya satu hal lagi. Apa itu? Apakah bintang yang bersinar paling terang malam ini boleh hamba ajak makan bersama? Raja terdiam sejenak lalu meledak dalam tawa. Kau ini memang tak bisa ditebak, Abu Nawas. Silahkan, ajaklah bintang itu makan, asal kau bisa menangkapnya dulu. Abu Nawas menunduk, tersenyum dan berkata pelan, kalau begitu hamba tidak perlu menangkapnya, tuanku, karena bintang itu sudah ada di hadapan hamba. Raja menatap heran lalu tersenyum. Bintang yang kau maksud siapa? Abu Nawas menunjuk raja sambil menunduk dalam-dalam. Bintang itu adalah tuanku sendiri, yang sinarnya membuat Baghdad tetap bersinar setiap hari. Raja Harun al-Rasyid terdiam sejenak lalu tersenyum haru. Ah, Abu Nawas, lidahmu memang licik tapi hatimu jujur. Hadiah dari langit. Malam itu, Baghdad diselimuti langit yang begitu cerah. Bintang-bintang berkelap-kelip,
seperti berjuta lilin kecil yang menari di angkasa. Abu Nawas berdiri di halaman istananya, menatap langit sambil tersenyum puas. Ia baru saja menerima hadiah besar dari Raja Harun al-Rashid, emas, makanan lezat, dan kehormatan untuk tinggal semalam di istana. Tapi entah kenapa, ia tidak langsung tidur. Aneh, gumamnya pelan. Setiap kali aku membuat raja tertawa, aku justru merasa belum selesai. Ia memandangi langit lagi, lalu berkata, "Bintang-bintang itu seperti wajah manusia. Terlihat sama dari jauh, tapi bersinar berbeda di hati masing-masing." Sementara itu, di dalam istana, Raja Harun duduk termenung. Ia memandangi jendela, lalu berkata kepada wazirnya, "Abu Nawas memang luar biasa. Setiap kali aku mengujinya, aku justru belajar sesuatu darinya." Wazir tersenyum. "Benar, tuanku. Abu Nawas punya cara unik untuk menjawab pertanyaan tanpa membuat orang merasa bodoh." Raja mengangguk pelan. "Tapi malam ini aku ingin memberinya hadiah yang tak bisa dihitung oleh emas." Keesokan paginya, Abu Nawas dipanggil ke istana sekali lagi. Ia datang dengan wajah cerah, sambil membawa secangkir susu kambing kesukaannya. "Salam hormat, tuanku. Apakah bintang di langit berkurang semalam?" Raja tersenyum hangat. "Tidak, Abu Nawas. Tapi hari ini aku ingin memberimu sesuatu yang berbeda." Abu Nawas menatap penasaran. "Apakah hamba harus memilih lagi antara dua peti?" Raja tertawa. "Tidak kali ini. Sekarang aku yang ingin menguji hatimu." Semua orang di ruangan terdiam. Raja melanjutkan, "Abu Nawas, selama ini kau selalu membuat aku tertawa dengan kecerdikanmu. Tapi aku ingin tahu, apa yang paling berharga menurutmu di dunia ini?" Abu Nawas menatap ke arah jendela, lalu berkata pelan, "Yang paling berharga, tuanku, bukan emas, bukan bintang, bukan kekuasaan, tapi rasa syukur." Raja mengerutkan kening. "Syukur?" Abu Nawas tersenyum bijak. "Ya, tuanku, karena tanpa rasa syukur orang miskin akan selalu merasa kekurangan, dan tanpa rasa syukur, raja pun bisa merasa tak pernah cukup, bahkan di atas singgasananya sendiri." Raja terdiam sejenak. Kalimat itu menampar lembut hatinya. Ia menatap Abu Nawas dalam-dalam, lalu tertawa kecil. "Kau ini memang aneh, Abu Nawas. Tapi kata-katamu seperti hadiah dari langit." Abu Nawas menunduk rendah. "Hamba hanya menyampaikan apa yang sering hamba rasakan, tuanku. Saat hamba tidak punya apa-apa, Tuhan tetap memberi langit untuk ditatap dan udara untuk dihirup. Itu sudah cukup sebagai bukti bahwa hamba tidak pernah benar-benar miskin." Raja Harun terharu. Ia berdiri dari singgasananya dan berjalan mendekati Abu Nawas. "Mulai hari ini aku tidak hanya menganggapmu pelawak istana, tapi juga penasihat yang bijaksana." Abu Nawas menunduk rendah, lalu menjawab pelan, "Hamba bukan penasehat, tuanku. Hamba hanya cermin yang memantulkan tawa agar hati tuanku tetap ringan." Raja tersenyum lembut. "Kalau begitu, semoga langit memberimu cermin sebanyak bintang di malam hari." Semua orang di ruangan menatap haru. Suasananya hangat, tapi tetap terasa lucu karena Abu Nawas menambahkan, "Kalau begitu, hamba minta izin untuk tidak menghitungnya, tuanku. Takut nanti kehabisan tinta lagi." Seluruh istana kembali pecah dalam tawa. Raja tertawa hingga air matanya keluar, sementara Abu Nawas hanya tersenyum santai. Dan di antara tawa itu, ada keheningan lembut yang terasa menenangkan. Sebelum pergi, Abu Nawas menatap langit terakhir kali. Ia berbisik, "Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak menyuruh hamba menghitung bintang lagi." Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan raja yang masih tersenyum puas di singgasananya. Malam itu, Baghdad kembali bercahaya.
Langitnya dipenuhi bintang yang seolah ikut tertawa bersama Abu Nawas. Dan di antara cahaya bintang itu, seakan ada satu bintang yang paling terang. Bintang yang bernama kecerdikan dan syukur. Wah, sahabat Glory Story, luar biasa banget ya kisah Abu Nawas kali ini. Bukan cuma bikin kita ngakak, tapi juga mengajarkan bahwa kecerdikan tanpa kesombongan dan tawa tanpa kebencian adalah bentuk kebijaksanaan yang sesungguhnya. Kalau kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa klik like untuk dukung kisah Abu Nawas selanjutnya, tekan subscribe, dan nyalakan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan cerita lucu dan inspiratif lainnya hanya di Glory Story. Tulis di kolom komentar ya, menurut kalian, apa pelajaran paling lucu dan berharga dari kisah Abu Nawas menghitung bintang?